Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, ini sebagai tambahan saja ya untuk materi kali ini, kesebangunan. Nah, di situ kalian bisa baca kesebangunan itu adalah syaratnya itu sudut-sudut yang bersesuaian seletak itu ya sama besar. Sudut-sudutnya sama besar ya. Maksudnya gini nih, kalau seandainya ini kan ada ini ada segitiga ini ya. Ini ada segitiga yang kecil, ini ada segitiga yang besar. Nah, kalau yang kecil ini kita pindahkan kemari. Nah, ini yang kecil ini kita pindahkan kemari, kan ini ngimpit kan kemari. Nah, kalau yang si D kita letakkan di A, berimpit nggak mereka? Berimpit. Kalau si E ini sudutnya kita geser kemari, maka mereka juga berimpit. Nah, ketika semua sudut itu berimpit sama besar, itu artinya sama besar ya. Berarti sudut itu sama besar. Nah, itu dikatakan sebangun. Nanti yang disuruh itu biasanya kalian disuruh cari misalnya berapa panjang DE, gitu ya. Yang diketahui misalnya AB, kemudian BC kayak gitu ya. Nah, lihat di sini. Nah, di sini kan ada apa namanya? Di sini kan ada segitiga ya, segitiga AB, ABC, kemudian DE, ABC, kemudian DE. Nah, kalau kita mau buat rumusnya, rumus dari kedua bangun ini gitu ya, kita fokusnya kemari nih. Berarti kita bisa buat gini nih, kita bisa buat gini ya. Oke, kita pindah kemari aja. Kita bisa buat gini. Lihat. DE per, nah DE ini sejajarnya sama siapa? Nah, sebangunnya dengan si AB kan? Kan si DE sama dengan si AB. Nah, maksudnya DE itu berimpit dengan AB. DE per AB. AB ini ya. Nah, kemudian kalau saya tanya ini CD ini sebangunnya dengan siapa? CD ini kan sebangunnya dengan CA, ya enggak? Berarti CD per CA kayak gitu ya. Ini. Atau DC per AC sama aja ya. DC per AC gitu ya. Kalau kita mau cari yang lain misalnya kita mau cari ngeblur ya. Ya, misalnya kita mau cari DC misalnya, DC sama aja sih. Ini balik-balik aja nih. DE per AB, EC yang tadi ini kan yang kecil nih, segitiga yang kecil. Dia itu akan dibandingkan dengan CB atau BC. Nah, langsung aja contoh soal ya biar enggak susah gitu ya. Nah, misalnya kita kemarin ya. Ini ada soal, misalnya ada soal. Sini ada soal ya. Misalnya di sini angkanya 3 nih ya. Di sini di sini 3 lah, di sini 3, di sini 2, di sini 8 ya. Di sini 2, di sini 8 ya. Nah, lihat. Berapa panjang ini? Panjang ini berapa? Nah, lihat ya. Kita bisa bandingin nih, DC kan dengan AB, enggak? DC kan dengan AB berarti 2, kita buat 2 per 8 sama dengan ya 3 ini mau dibandingin dengan siapa? 3 ini kan si CD ya, si C dengan D, berarti 3 ini kita membandingin dengan 3 banding dengan ini yang keseluruhan ini dari C ke A. Saya mau tanya, C ke A itu panjangnya berapa? Iya, 3 ditambah AD kan? 3 ditambah AD. Nah, berarti di sini kita buat 3 ditambah AD. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalian silang aja atau boleh coret dulu nih. 2 sama 8 coret, tinggal 1 dan 4 ya. Kita kemarikan 3 tambah AD sama dengan 3 kali 4, 12. AD-nya berapa? AD-nya sama dengan 12 kurang 3, berapa? 9 ya. Oh, berarti di sini
9. Nah, kayak gitu caranya ya. Nah, itu salah satu contoh soalnya. Nah, contoh soal yang kedua nih misalnya. Di sini ada segitiga A, B, C, D, E. Kalian disuruh cari berapa nilai CE. Gitu ya, berapa nilai CE. Di sini ada angka 8 ya. Nah, lihat. Kira-kira kalau kita mau cari ini, kita harus cari dulu mau dibandingkan dengan siapa ini nih. Nih. Mau dibandingkan dengan siapa? Kita buat dulu CE gitu ya. Di sini CE per. Nah, kita mau bandingin dengan siapa nih? Lihat, kalau kita bingung ini dengan yang ini atau dengan yang ini. Lihat di sini kan ada sudut X. Di depan X itulah si CE. Ya kan? Di depan X itulah si CE. Oke, berarti di depan X juga lah si perbandingan yang cocok dibandingkan dengan dia gitu kan. Karena ini di depan X, ini juga di depan X. Ini kan gambar yang kecil nih. Nah, gambar yang besar tuh kan ini dari sini kemari. Nah, gini ya. Nah, kemari. Nah, yang besar yang mana? AC, enggak? AC itu 8 tambah 7. Oke, 8 tambah 7 15 sama dengan. Oke. Kalau saya buat di sini aja ya biar mudah ya. CE per 15 sama dengan. Nah, ini ada angka 8 nih. Kita mau bandingkan dengan 12 bisa enggak ya? Lihat, benar enggak 8 sama 12 ini satu tempatnya? Sama, tempat yang sama ya. Lihat, 8 ini kan X bersentuhan dengan X. Nah, 12 juga bersentuhan dengan X ini. Oh, cocok berarti. Berarti sini 8 per 12. Nah, kalian coret aja nih, coret. Di sini jadi sama-sama bagi 4 ya. Sini 2, di sini 3. 3 bisa coret sama 15 jadi 5. Berarti CE-nya sama dengan 10. Oke ya. Nah, itu contoh singkatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.